Ada seorang ulama dikasih ujian, istrinya cerewet banget. Cerewetnya Masya Allah, sampai muridnya itu komentarnya apa? Syekh, Ustadz gitu ya. Itu orang mana sih istrinya itu gitu. Cerewet banget, kami yang ngaji setiap pekan saja nggak sanggup mendengarkan ocehan istri Ustadz. Bagaimana Ustadz setiap hari bertemu dengan istri yang seperti ini? Apa kata guru ini, apa ulama ini? Alhamdulillah, aku hanya diuji dengan istri yang cerewet dan aku bisa menghadapinya. Kalau aku ceraikan gitu ya, dan aku tidak mendapatkan ujian dari dia, aku khawatir Allah akan mengujiku lewat pintu yang lain dan aku nggak sanggup begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini bisa menatap wajah ibu-ibu solehah yang luar biasa. Karena masih di penghujung Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallah ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, tarawih kita, puasa kita, sedekah kita, doa kita Allah terima dan Allah jadikan sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Amin. Dan semoga yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, pasangan yang soleh dan sayang, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Allah kumpulkan bukan hanya di sini, kelak Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrahnya apa? Punya potensi tauhid untuk menyembah Allah, punya potensi berbuat baik dan berbagi kepada sesama, ingin merasa nyaman, tentram, tidak ada konflik di antara kita, itu fitrah. Maka alhamdulillah setelah sebulan kita berpuasa, kita mengatakan Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian, kebersihan. Ada juga yang mengatakan kembali kepada sarapan, karena biasanya nggak sarapan, terus Idul Fitri kembali sarapan lagi gitu ya. Jadi nikmat yang luar biasa ketika langkah kita dipermudah untuk hadir di sini. Semoga setiap langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara kita melangkah ke surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini temanya apa, Bu? Iya. Bagaimana menjaga hati agar tidak terkontaminasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Apabila dia baik maka baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila dia rusak maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Maka ada beberapa ulama yang berpendapat hati itu adalah jenderal dari seluruh anggota tubuh. Kalau hatinya sehat, seluruh anggota tubuhnya sehat. Dan kalau dia punya penyakit, seluruh anggota tubuhnya pun tertular penyakit. Saya buat ilustrasi. Ini di dalam botol ini isinya air. Kalau saya tuangkan ke gelas, di gelas isinya apa? Air. Sekarang kalau ini botol diisi dengan minyak curah, kalau saya tuang ke gelas keluarnya apa?
minyak curah lagi. Artinya apa? Lisan yang keluar, tutur kata yang keluar dari lidah dan lisan kita terkadang tergantung hati kita. Kalau hatinya baik maka tutur katanya indah, matanya indah, telinga yang didengar juga indah. Berbeda ketika hatinya rusak maka matanya pun demikian. Karena jenderalnya menyuruh untuk melakukan hal-hal yang rusak. Contoh, katanya kalau perempuan nggak pakai contoh suka buyar ilmunya gitu ya. Contoh, ada teman kita Masya Allah, dia cantik, dia solehah, maka mata kita indah Masya Allah, sempurna sekali dia. Udah cantik gitu ya, solehah, rajin ngaji, mungkin kalau kita bilang 3S ya, solehah juga, sabar juga, cantik juga gitu. Cantik parasnya, cantik hatinya gitu kan, cantik semuanya dalam dan luarnya. Maka kita akan mengatakan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Mudah-mudahan hati kita sehat. Bayangkan kalau hati kita sakit melihat perempuan 3S, kita akan bilang sombong amat gitu, mentang-mentang gitu kan. Ketika dia jalan yang kita lihat, mata kita melihatnya yang buruk-buruk semua. Dia benar saja buruk, apalagi dia berbuat salah. Kenapa? Hatinya rusak, maka matanya juga rusak, lisannya juga akan mengeluarkan kata-kata yang merusak. Maka salah satu cara kita membersihkan hati, duduk di sini, duduk di majelis ilmu. Apalagi Masjid Darussalam ini memfasilitasi pengajian yang insya Allah bisa membersihkan hati kita. Ini kan ibu-ibu solehah ini kan hatinya Masya Allah ya, di sini tuh bersih banget, di sini garansinya dari Rasulullah, orang yang duduk di majelis ilmu itu hatinya tenang. Tenang betul Bu. Kita lupa dengan masalah kita, masalah di rumah, ada yang belum nyuci, belum masak, lupa semuanya. Kenapa? Ada ketenangan yang Allah berikan dalam diri kita. Yang tidak bisa tidur di rumah 3 hari 3 malam gak bisa tidur karena banyak masalah, bawa ke sini. Saya baru assalamualaikum saja sudah baca doa tidur gitu ya. Saking tenangnya, Masya Allah. Jadi saya memahami sekali kalau ada teman-teman yang duduk di majelis ilmu kemudian ngantuk gitu ya. Alhamdulillah, betapa tenangnya dia sampai bisa baca doa tidur gitu ya. Alhamdulillah. Maka kita berbicara bagaimana agar hati tidak terkontaminasi. Dokter ketika akan memberikan obat itu harus tahu kan penyebabnya dulu. Apa yang dirasakan Bu gitu ya. Sebabnya kenapa, itu kan ditanyakan dulu. Ini para ulama luar biasa. Ketika ingin memberikan obat hati, itu dicari penyebabnya apa. Karena kita manusia, itu tidak ada yang sempurna, enggak ada. Yang tidak memiliki penyakit hati hanya para nabi. Kalau kita punya penyakit hati, semuanya punya, cuma prosentasenya yang berbeda. Ada yang cuma 0,5, 0,3 gitu ya. Ada yang 1,9, ada yang 2,6. Itu kalau IP semakin tinggi semakin bagus. Kalau penyakit hati semakin besar mengerikan gitu. Maka kita lihat apa sih sebab-sebabnya orang memiliki penyakit hati atau terkontaminasi hatinya. Mungkin ibu-ibu masih ingat dengan tisu yang saya pernah buat ilustrasi. Tisu yang satu atau pakaian ya, anggaplah ini pakaian. Yang satu dipinjamkan pakaian, pakaiannya belum dipakai, pemiliknya minta. Oh senang dia, masih bersih, belum dipakai, sudah diminta. Yang kedua dipinjamkan pakaian, sudah ternoda, sudah terkoyak, sebelum pemiliknya minta langsung di laundry, dibersihkan. Ketika pemiliknya minta, oh ya saya sudah bersihkan. Nah, yang paling parah yang ketiga, dipinjamkan pakaian, dikoyak-koyak, dicabik-cabik, dinodai, pemiliknya minta, dia belum sempat mencucinya, belum sempat melondrinya, maka dia akan panik. Ini macam-macam manusia yang dipinjamkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama ketika dipinjamkan nyawa, dipinjamkan jiwa masih bersih. Yang belum balik meninggal, itu insya Allah penghuni surga itu. Begitu juga ibu yang mengandung, yang melahirkan, ikhlas, sabar. Ini anak-anak itu udah nunggu ibunya di surga ini. Jadi kalau ibu yang pernah punya anak keguguran, punya anak meninggal sebelum balik, dia tuh nunggu di pintu surga. Ibu ini saya, ibu putra ibu gitu. Maka ujiannya berat, ujiannya besar, tapi ganjarannya juga besar. Karena anak-anak ini insya Allah menunggu menanti ayah bundanya di pintu surga. Ini yang pertama. Yang kedua, kita punya dosa nggak, Bu? Banyak. Paling banyak sama siapa, Bu? Oh, suami, Masya Allah. Suaminya ibu apain memang. Nih kita nih yang kedua, oh dosa kita banyak. Nanti sebabnya akan kita ketahui. Terus kita paham betul kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita takut kalau kita menghadap Allah dengan jiwa yang penuh dosa. Maka kita mencuci jiwa ini dengan apa? Dengan istighfar. Kalau dosa besar dengan taubat. Kadang-kadang mohon maaf ibu, ketika Allah sayang sama kita itu kan kita digoncangkan tuh Bu, diuji. Nah ujian itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi Allah itu punya cara menggugurkan dosa-dosa kita dan kita pun mencari cara bagaimana menggugurkan dosa kita. Bulan Ramadan itu bulan menghapus dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Makanya bulan Ramadan ketemu itu aura ibu-ibu solehah itu bagus. Pas Syawal ketemu agak redup sedikit demi sedikit. Sudah mulai terkontaminasi lagi gitu. Tapi karena kita sadar bahwa kita pengen banget menghadap Allah dengan jiwa yang bersih, maka kita langsung mencucinya. Gitu ya Bu. Dan kita akan tahu cara mencucinya bagaimana di hari ini insya Allah. Nih kita. Yang panik yang mana? Yang nomor 3. Seneng banget sama dosa. Kalau ngeliat dosa itu dicari sama dia, dikejar sama dia. Kalau sholat badannya meriang. Duduk di pengajian kesemutan. Belum lagi nanti dengerin orang baca Quran gitu ya. Wah dia itu telinganya gitu, panas. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa diajak dalam kebaikan gitu. Dia paham bahwa nanti akan menghadap Allah, tetapi dia tidak diberikan kekuatan untuk mempersiapkannya. Maka mohon maaf duduknya kita di sini atas izin Allah, atas bimbingan Allah. Pengennya nyari alasan. Aduh besok pengajian ya gimana ya alasannya ya biar nggak ngaji gitu. Meriang lah, ada agenda lah, itu ketemu. Kalau kita nyari alasan untuk tidak melakukan kebaikan, itu kita akan dapatkan. Sama halnya ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita cari alasan, akan kita temukan. Enggak harus datang ke pengajian. Alasannya apa? Mau dapat ilmu, mau silaturahim, mau dikumpulkan dengan orang baik-baik. Itu banyak cara, banyak alasan sehingga Allah mempermudah langkah kita ke sini. Kenapa? Oh Allah sayang banget sama kita. Maka ketika kita tahu 3 jiwa ini, 3 model jiwa yang dipinjamkan, kita ingin menjadi orang-orang yang jiwanya bersih atau hatinya bersih. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat hati kita terkontaminasi? Ada 3 yang bikin kita gak sehat, hati kita terkontaminasi, itu ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama karena manusia itu makhluk sosial. Dia pandai bersosialisasi, ketemu sama pasangan, anak, teman, orang tua, mertua, kerabat, apalagi habis halal bihalal. Ketemu banyak orang dan kita makhluk ijtimai. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa kita.
Bedaannya ini, mohon maaf kalau Tarsan itu memang benar ada gitu ya. Itu kan Tarsan tinggalnya di hutan. Itu kan hanya cerita. Kalau manusia yang sesungguhnya dia nggak bisa hidup sendiri. Saya di kamar saja biar tidak ada dosa. Istighfar terus. Ketika dia ke dapur dia ketemu sama mbak. Minta bikinin makanan, ketemu mbaknya. Ketika dia nikah dia ketemu pasangan. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang pandai bersosialisasi dan sabar dengan apa yang menimpanya itu lebih baik daripada yang tidak pandai bersosialisasi dan tidak sabar dengan apa yang menimpa dia. Ini wajah-wajah gaul semuanya nih. Di mana aja oke, pengajian oke, nongkrong di kafe oke. Ngebakso oke, ngerujak oke gitu ya. Oke banget gitu. Shopping oke. Yang penting tidak bergunjing kan gitu. Ya Allah, betul Bu, betul. Seperti merasa disupport sekali. Namun sekarang dengan faktor bertambahnya usia, tolong pilih. Pilihnya circle yang baik, tempat yang baik, pantas nggak kalau kita begini, begitu dan seterusnya gitu ya. Kalau mohon maaf kalau misalnya ada yang dulu sekali pernah dugem, itu kan bisa taubat. Nanti juga kalau udah tua kita dugem, duduk gemeter. Jadi akan sampai ke sana gitu. Perlu circle yang baik, hadir di pengajian, itu kan menambah ketenangan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini nih mohon maaf yang bikin kita punya dosa. Tadi sudah saya tanyakan ke ibu-ibu paling banyak dosanya sama siapa? Ibu jawab sama suami. Kalau yang tinggal bersama suami paling banyak dosanya sama suami. Kalau yang tinggal sama mertua paling banyak dosanya sama mertua. Sampai ada pohon lidah mertua. Kenapa diomongin terus itu mertua itu? Kalau tinggal sama orang tua boleh jadi dosa kita paling banyak sama orang tua. Begitu seterusnya. Kepada siapa kita sering bertemu, kepada dialah dosa kita paling banyak. Karena wajah-wajahnya yang mayoritas sudah menikah, wajar kalau ibu bilang paling banyak dosanya sama suami. Suami pun kalau kita tanya, bapak paling banyak dosanya sama siapa? Sama istri. Kenapa pak? Sering saya bohongi katanya gitu. Istri saya bu lebih senang dibohongi. Kalau misalnya saya transfer ke orang tua, uang kemana? Buat ibu terus agak marah. Tapi kalau saya bilang ditanya, uang kemana? Investasi, gitu. Kan investasi akhirat bu, betul saya bilang itu investasi akhirat. Kalau saya jujur, dari mana? Habis ngobrol sama teman-teman, ngobrol mulu, marah bu. Akhirnya saya bohong, dari mana? Dari masjid. Oh, seneng, karena laki-laki kan nggak pengen konflik ya bu. Telinganya nggak mau denger yang lama-lama tuh nggak. Coba aja perhatikan kalau kita telepon, kita yang ayah kemana? Kita yang tot mepet aja kan gitu. Sementara laki-laki cuma iya oke, nah ya gitu kan. Nggak mau konflik sama kita gitu ya. Dan Allah sudah pertemukan seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mendengarkan Aisyah berbicara itu didengar bu sampai selesai. Karena Rasulullah tahu perempuan itu semakin banyak dikeluarkan 20.000 kosakata dia semakin sehat. Sehari bu 20.000 kosakata yang harus dia keluarkan. Laki-laki berapa? Cuma 7.000, hemat gitu. Nah ini yang mohon maaf kita lebih banyak dosa. Perempuan paling banyak di mana? Di neraka. Karena tak pandai menjaga lisannya dan tak pandai berterima kasih kepada suaminya. Tapi yang duduk di sini insya Allah menjadi penghuni surga semua. Amin. Itu kan yang di luar ya bu ya, yang tidak pandai menjaga lisan, tidak pandai berterima kasih kepada suami. Kalau ini kan masya Allah pandai sekali berterima kasih gitu ya. Setiap ditransfer, makasih ayah. Dikasih hadiah, makasih ayah. Transferannya tidak sesuai dengan keinginan, sama. Tapi
Tapi kalau ternyata mohon maaf tidak mencukupi kan bisa dikomunikasikan. Ayah ternyata barang-barang di sini mahal ya sekarang ya. Maksudnya apa? Enggak, ngasih tahu aja gitu. Barang-barang mulai naik, semua bisa dikomunikasikan. Tetapi mohon maaf, setan yang paling banyak itu setan yang berada di dalam rumah tangga kita. Kalau belum menikah, itu pasangan kita Masya Allah gitu ya, ideal banget gitu. Setelah menikah, kenapa dia jadi jelek, hidungnya tawadu, kayak dia dulu takabur hidungnya ya, kenapa pas dinikahi jadi tawadu hidungnya. Sebetulnya sama saja hidungnya, tawadu dari dulu gitu. Tetapi setelah menikah itu semakin tawadu gitu. Nanti kulitnya yang gelap, itu banyak komentar-komentar, bukan hanya perempuan, laki-laki pun komentar DM ke saya, kayaknya istri saya berbeda dengan yang dulu. Saya bilang itu justru PR-nya suami. Seharusnya perempuan itu ketika nikah itu tidak banyak kekurangannya, Bu. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, itu dijaga perasaannya, dijaga kecerdasannya, dijaga fisiknya, itu harus dijaga. Kalau misalnya istrinya udah mulai agak tulalit, itu introspeksi tuh. Bu, tolong ambilin piring, panci gitu. Itu kan berarti sudah mulai ada penurunan gitu. Itu perlu introspeksi itu. Kenapa kok dia sering sakit-sakitan setelah menikah dengan saya dan seterusnya. Sama Bu, kita pun melihat pasangan demikian. Kok suami setelah nikah dengan saya jadi sering sakit-sakitan gitu ya. Apa saya terlalu gitu. Itu sama-sama Bu. Kenapa? Karena ketika kita menikah kan saling melengkapi. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada rumah tangga yang saling menyempurnakan. Karena menikah itu tidak sesederhana rumah makan. Ya, tidak seindah drama Korea. Jadi ya dinikmati, dijalani. Mohon maaf kenapa saya sampaikan ini, karena setelah Idul Fitri ini mohon maaf ya Bu, yang DM ke saya banyak yang cerai. Even kita sudah tahan, sholat istikharah dulu. Mayoritas mereka bilang, saya udah gak sanggup Bu, saya udah gak kuat Bu, dikuatin sedikit coba. Kalau dia paham ketika diuji dalam rumah tangga itu mampu menggugurkan dosa-dosa dia, oh dia akan bertahan. Ada seorang ulama dikasih ujian, istrinya cerewet banget. Cerewetnya Masya Allah, sampai muridnya itu komentarnya apa? Syekh, Ustadz gitu ya. Itu orang mana sih istrinya itu gitu. Cerewet banget, kami yang ngaji setiap pekan saja nggak sanggup mendengarkan ocehan istri Ustadz. Bagaimana Ustadz setiap hari bertemu dengan istri yang seperti ini? Apa kata guru ini, apa ulama ini? Alhamdulillah, aku hanya diuji dengan istri yang cerewet dan aku bisa menghadapinya. Kalau aku ceraikan gitu ya, dan aku tidak mendapatkan ujian dari dia, aku khawatir Allah akan mengujiku lewat pintu yang lain dan aku nggak sanggup begitu. Jadi kalau kita masih bisa sanggup, masih kuat menghadapi pasangan, menghadapi anak-anak, alhamdulillah. Karena Allah tahu kita cocoknya diuji di pintu itu. Maka ketika para murid ini mengatakan, ceraikan saja Ustaz, ceraikan. Maka ulama itu mengatakan, alhamdulillah aku masih bisa diuji, masih bisa menghadapi istri yang cerewet. Kalau aku ceraikan berarti kan ujian itu selesai, diganti dengan ujian yang lain dan aku belum tentu kuat gitu. Jadi ya menikmati proses yang Allah berikan kepada kita. Artinya dada kita bisa berlapang, melapangkan dada untuk menerima perbedaan, sikap yang tidak menyenangkan. Belajar kan kita bukan malaikat juga, tapi belajar memaafkan, belajar bertoleransi, menerima perbedaan dan seterusnya. Biar apa? Biar saham dosanya berkurang. Kalau enggak begitu Bu, saham dosa sama A, sama B, sama C, banyak sekali. Apalagi karena tadi kita mengeluarkan 20.000 kosakata dalam waktu 1 hari, sampai-sampai yang enggak penting pun kita komentari. Kita ke mall, ada suami istri jalan, kita bilang sama teman kita, Masya Allah suaminya ganteng banget ya. Iya,
Padahal istrinya jelek, iyanya itu Bu dosa. Itu kan rezekinya dia dapat suami yang 3T, udah takwa, tampan, tajir. Kenapa kita ngiri sama nasibnya dia gitu. Itu udah rezekinya dia. Kadang-kadang Masya Allah ya Bu, aduh kalau keluar banyak dosa nonton TV aja. Nonton TV yang ditonton infotainment. Sama juga Bu, ya Allah suami udah keren begitu masih digugat. Banyak hal yang membuat lisan kita berdosa. Maka itu faktor pertama yang membuat kita terkontaminasi. Apa yang kedua? Yang kedua karena ada potensi positif dan negatif yang tarik menarik. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ke dalam jiwa ada sifat durhaka dan sifat takwa. Allah itu sangat demokratis, diilhamkan ke dalam jiwa kita sifat durhaka dan sifat takwa. Tetapi Allah mengatakan apa? Dilanjutkan ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah itu mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Oh, Allah sangat demokratis. Tetapi Allah memberikan penglihatan, pendengaran, lisan, hati dan kita untuk berpikir. Nanti kita pilih yang mana. Gak bisa kita mengatakan, Mbak mencuri takdir. Gak bisa. Allah memberikan kita akal. Ketika ada air susu dengan air comberan, kita milih yang mana? Air susu. Gak bisa ketika kita milih air comberan terus kita bilang, Mbak kok milih air comberan? Takdir. Gak bisa. Jadi hati kita itu fitrahnya ingin berbuat baik. Hati kita itu fitrahnya ingin kembali kepada Allah. Jadi kalau ada mu'allaf, dia kembali kepada fitrahnya dia, fitrah tauhid. Fitrahnya begitu. Kalau ada orang berbuat baik, fitrahnya begitu. Namun kadang-kadang tadi karena terlalu banyak dosa dan maksiat, maka kecenderungan berbuat dosanya lebih besar. Gak usah jauh-jauh, contoh aja Bu. Adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini potensi positif hadir Bu. Alhamdulillah sudah waktu zuhur, mau sholat, gitu kan Bu. Itu potensi positif, itu fitrahnya begitu. Karena kita nggak langsung ngambil air wudhu, maka potensi negatif hadir juga. Baru jam 12 kurang, makan aja dulu, Allah juga tahu kok kita lapar gitu. Sering kan Bu kita makan, terus ngobrol, sendawa dulu, dan seterusnya, rebahan, baru kaget, ya Allah sudah jam segini gitu kan. Karena kita tidak langsung menangkap potensi positif sehingga potensi negatif ikut hadir. Taunya dari mana? Ibu perhatikan di dalam jiwa kita, dalam hati kita ada 2 komentar kan Bu. Sholat aja dulu, gak usah gitu kan Bu. Gak usah gitu. Ada fulan tuh kasih rejeki, kasih baju dan seterusnya. Iya sih, tapi kayaknya dia bajunya banyak juga kok. Dia ngobrol kan Bu. Nanti yang ngambil keputusan siapa? Kita. Dan itu tergantung potensi yang kita punya. Kalau potensi positif yang dominan dalam diri kita, maka keputusan yang kita ambil bagus dan positif. Tetapi kalau potensi negatif yang mendominasi dalam diri kita, maka yang ada adalah kecenderungan berbuat dosa. Berarti potensi negatif yang menang. Dan kita jadi pecundang. Makanya kenapa sholat kita terkadang terlambat, sedekah terkadang milih-milih gitu ya Bu ya. Padahal kalau kita mau bersedekah, tangan Allah sudah menerimanya sebelum sampai kepada penerima. Jadi kalau kita mau sedekah, terbayang dalam benak kita, Allah dulu yang menerima. Kan sampai tangan Allah tuh udah nerima Bu. Sebelum sampai kepada penerima. Kalau termotivasi begitu, itu kita gak akan peduli. Ya sudah, kita mau neraktir teman, gak usah dia orang kaya, dia aja gak mau traktir kita, ngapain kita traktir dia. Itu negatifnya berbicara begitu. Tapi kalau kita pikir, kan mentraktir dia sedekah. Tapi jangan diucapkan ya Bu. Yuk ngebakso yuk, sedekah biasa sedekah. Itu baksonya nyangkut di sini Bu kita Bu. Karena dibilang sedekah kita gak tega, ya Allah ini bakso sedekah ya gitu.
tanpa diucapkan Allah sudah mencatatnya sebagai sedekah. Jadi gampang sebetulnya, cuma nah ini potensi itu karena saling tarik menarik ya Bu ya, sehingga kadang-kadang kita jadi pecundang, kalah lagi, jarang jadi pemenangnya. Sampai kapan? Sampai akhir usia kita tuh Bu, akan tarik menarik, itu sebab yang kedua. Jadi gimana? Karena iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan, itu pengaruh sekali dengan keputusan yang kita ambil. Kalau kita sedang baik Bu, potensi baiknya tinggi, itu keputusan yang baik gitu. Tapi kalau kita sedang berbuat dosa, kan imannya turun tuh Bu, maka keputusan yang kita ambil tuh suka kadang-kadang kurang baik gitu. Ini jangan sampai ngedrop gitu ya Bu ya, iman kita jangan sampai ngedrop karena terlalu banyaknya dosa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga yang membuat kita terkontaminasi adalah penyakit hati. Yang Rasulullah sampaikan, idza salahat salahal jasad kulluh, idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wa yahil qalb. Apabila dia rusak, apabila dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Ada penyakit hati yang menggerogoti amal soleh kita. Dan penyakit hati yang mendominasi di dunia itu 3S. Kenapa saya sering menggunakan singkatan agar gampang dibawa pulang? Karena ibu-ibu itu kan pikirannya udah banyak ya. Jadi kalau ngaji, Mbak tadi pembahasannya apa? Itu dia, saya lupa gitu. Tapi kalau kita bawa singkatan insya Allah hafal. Ada penyakit hati yang mendominasi 3S ya Bu. S yang pertama sombong. Sebagaimana sombongnya iblis kepada Nabi Adam. Saat diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, apa komentar iblis? Masa aku yang diciptakan dari api harus sujud dan tunduk kepada yang diciptakan dari tanah. Kadang-kadang sombongnya manusia keluar, masa saya harus gitu kan Bu? Masa saya harus bergaul sama dia, nggak level ya gitu. Terkadang juga sombongnya seseorang tuh keluar ketika ketemu sama teman-temannya, Mbak jilbabnya sutra, iya kalau nggak sutra ketombean. Keluar tuh Bu. Biasanya kalau dia misalnya ngelap keringat cuma gini aja, tapi karena pakai berlian ngelap keringatnya begini. Suka keluar tuh Bu. Manusia tuh suka keluar. Anak-anak saja, anak-anak tuh punya Bu. Aku punya es krim, kamu nggak punya, gitu kan? Itu anak kecil Bu. Apalagi ibunya anak-anak, sangat punya gitu. Jadi tanpa kita sadari suka cut keluar tuh Bu. Nasi kotak dibuka, ayam lagi ya. Aku tuh makan ayam tuh alergi biasa gitu. Biasa telur katanya. Biasa steak, biasa gitu Bu. Itu suka keluar gitu. Terkadang ada ibu-ibu belanjaannya sama, beli kangkung sama ayam, yang disebut ayamnya kan Bu. Anak-anak tuh kalau nggak makan ayam pada gatel-gatel, heran gitu. Jadi suka keluar. Itu level yang masih suka kita temui. Bahkan ada yang lebih parah ketika seseorang bertemu Bu, pelukan, terus yang dipegang bahan. Oh ini sutra lalala, oh ini sutra kecewa, hafal semua tuh nambah bahan Bu. Padahal kita ya sudah kan enak ya Bu ya, ketika pelukan tuh hubungan kita dekat banget. Tetapi kenyataannya masih ada yang seperti itu. Dan saya pernah melihat dan merasakan ketika duduk di sebuah pengajian, jilbab saya dipegang. Sekedar mau tahu bahannya apa gitu. Kadang-kadang cipika-cipiki mau tahu parfumnya merek apa gitu. Itu parah Bu. Hindari penyakit itu. Tetapi itu mendominasi ya Bu. Paling banyak di dunia itu penyakit sombong. Yang kedua apa? S yang kedua serakah.
Para ulama salaf mengatakan sebagaimana itu kan sesuai dengan sejarah ya Bu. Pertama iblis, kemudian Nabi Adam ditempatkan di surga, semua boleh dimakan kecuali satu pohon kan Bu, satu buah jangan didekati. Fala taqraba hadhihi syajarah gitu kan Bu, jangan dekati pohon ini, tapi dimakan nggak Bu? Bukan hanya didekati tetapi buahnya dimakan juga gitu. Artinya apa? Ada unsur keserakahan kata ulama ini. Kita punya nggak Bu serakah? Ada Bu. Beli jilbab nyari bajunya, beli baju nyari jilbabnya, terus aja Bu. Sepatu biar matching sama tas bagaimana, itu sepatu kita banyak banget Bu. Baju tidur lain, baju kondangan lain, baju olahraga lain, baju ke mall lain, baju ke pengajian lain. Berapa banyak baju kita? Ada Bu. Bros kita berapa? Yang bunga lain, yang ada tangkainya lain, yang ada daunnya. Kalau bisa ada potnya, ada pupuknya kita beli. Berarti kita punya kan Bu gitu. Punya manusia itu. Ada unsur itu gitu. Terus membunuhnya bagaimana? Tolong dicek yang di lemari. Mana pakaian yang tidak pernah kita pakai sudah sekian tahun, pisahkan. Even masih bagus, memang kita nggak pakai berikan ke orang lain. Kadang-kadang kita mau berbagi pakaian, itu cuma nempel di badan saja. Dipajang di kaca, di cermin, kayaknya masih pantas masuk lagi ke lemari. Enggak keluar-keluar akhirnya kan Bu gitu. Kenapa? Ada unsur serakah. Nah itu manusia ada Bu. Baru yang terakhir S yang ketiga syirik. Syirik atau dengki. Kita punya ada Ibu. Ada orang memuji fulana, Masya Allah ibu itu cantik banget ya. Langsung hatinya panas. Itu kan cantiknya oplas, itu oplas. Kalau aku tuh ori ya gitu. Karena dia nggak suka ada orang lain memuji dia. Ya Allah ibu itu kalau pakai tas tuh branded semua. Siapa bilang branded? KW itu KW gitu. Dia nggak suka kalau ada orang lain dipuji. Nggak suka, panas gitu Bu. Kita punya kadang-kadang keluar cut gitu tuh Bu. Makanya ketika kita hadir pengajian kita tekan-tekan tuh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok anaknya dia bisa jadi anak-anak yang sukses, anak kita suka begitu tuh Bu. Kok suaminya dia keren banget ya, padahal sama-sama pekerjaannya di sini. Tapi kenapa dia bisa beli macam-macam, saya nggak bisa beli macam-macam. Dia nggak tahu istrinya punya usaha yang lain begitu. Tetapi terkadang kedengkian hadir. Maka kita perlu mengobati 3 sebab hati yang terkontaminasi tadi. Ada seorang ulama bernama Ibnul Mulaqin. Ibnul Mulaqin ini berkata ada 5 cara membersihkan hati. Ada 5 cara membersihkan hati. Ibu pernah dengar lagunya Opik ya? Nah itu digubah dengan lagu tuh Bu. Itu pendapat Ibnul Mulaqin. Jadi cara membersihkan hati itu diantaranya ada 5. Tombo ati gitu kan Bu. Ada 5 perkaranya. Yang pertama apa Bu? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran. Pelajari artinya. Itu benar Bu. Bisa ngeluarin penyakit hati tuh Bu. Kalau bacanya banyak, yang keluar penyakit hatinya banyak. Kalau baca cuma 1 ayat, Yasin, Shodaqallahul azim. Itu penyakit hati mau keluar nggak jadi, masuk lagi dia. Makanya bacanya harus banyak. 1 lembar, 2 lembar, 1 juz. Itu Masya Allah Ibu benar, ngeluarin tuh Bu penyakit hati kita. Terus yang kedua apa Bu? Setelah yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Nah, sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Sebelum tidur, sholat hajat atau sholat istikharah itu termasuk sholat malam. Sholat witir dan seterusnya. Walaupun yang bisa membuat mental kita lebih besar, itu sholat tahajud begitu. Ini kan wajah-wajah bermasalah ya semuanya ya. Nah, itu sholat malam itu bisa membuat mental kita itu kuat gitu. Sama-sama ujiannya, tapi saat kita sholat malam dengan saat kita tidak sholat malam
itu penyikapannya berbeda, itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi sholat malam dirikanlah. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga zikir malam perpanjanglah, tuh ketiga. Kalau duduk habis sholat tuh jangan cepet-cepet. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Langsung buka mukena, duduk sebentar. Istighfar dulu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Zikir itu diperpanjang. Makanya enak langsung duduk bersila, nyaman tuh Bu, enak gitu. Jangan cepet-cepet bubar. Kenapa? Karena pada saat kita selesai sholat masih ada 2 malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Jadi doa yang kita panjatkan setelah sholat 5 waktu termasuk doa yang diijabahnya itu cepat. Dengan catatan yakin bahwa doa-doa itu dikabulkan begitu. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat, biasa pakai lagu ya sebentar. Ini otak kanan berfungsi, zikir malam panjanglah. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, duduk bersama orang-orang soleh. Kemarin kita disuruh puasa kan Bu, 6 hari di bulan Syawal gitu Bu. Nanti bulan Zulhijjah ada lagi puasa sunnah, bulan Muharram ada lagi puasa sunnah. Perbanyaklah puasa sunnah. Kalau bisa, baik. Kalau bisa setiap bulan itu minimal tuh Bu 3 hari. Entah itu ayamul bid yang 3 hari berturut-turut, atau kita enggak ayamul bid 3 hari berturut-turut, Senin atau Kamis. Itu diusahakan sebulan itu 3 hari. 3 hari puasa, boleh Senin gitu. Atau Kamis, atau berturut-turut ayamul bid. Minimal usahakan 1 bulan itu ada 3 hari yang kita puasa. Kenapa? Oh dia membersihkan hati tuh Bu. Membersihkan penyakit hati gitu. Sama dengan hal yang kelima. Yang kelima apa? Yang kelima duduk bersama orang soleh solehah begini. Makanya kenapa kalau kita duduk di pengajian, jujur ya Bu, kalau kita duduk di majelis ilmu, kumpul dengan ibu-ibu solehah seperti ini, ada kebahagiaan tersendiri gitu. Walaupun mungkin kita belum baik Bu, kita belum baik, tapi kita seneng duduk bersama orang-orang baik. Kenapa? Boleh jadi kita seperti mereka kan Bu. Kadang-kadang duduk di tempat pengajian A, di pengajian B, di pengajian C, seneng gitu Bu. Berharap apa? Kita sebaik mereka. Kalau kita pengen jadi orang baik kan kita bilang sama Allah, ya Allah, jadikan aku bagian dari mereka. Maka kalau duduk di pengajian begini, ibu tatap teman sebelah kanan dan sebelah kiri. Diingat wajahnya, walaupun namanya kita nggak hafal. Minimal saat kita di hari kiamat, itu teman kita nyari. Ya Allah, temanku yang itu mana ya Allah gitu. Aku datang ke majelis ilmu karena dia yang ngajak. Aku bisa melakukan amal soleh karena dia yang mengingatkan. Tapi kok nggak ada di surga ya Allah, di mana dia? Kata Allah dia di neraka karena dosa-dosanya. Jemput temanmu tuh, jemput gitu Bu. Itu teman bisa ngasih syafaat. Makanya saya salut sekali kalau ada orang yang setia dalam kebaikan gitu ya Bu ya. Didempet Bu. Kenapa? Dia takut temannya ini melakukan dosa lagi, maka dijaga, didempetin, ditemenin kemana-mana sampai akhirnya meninggal berbarengan bersamaan Ibu. Jadi betapa nanti orang ini jadi saksi ya Bu, kalau kita orang baik. Jadi kita ngumpulin recehan nih Bu, di sisa usia kita ngumpulin recehan Ibu. Recehan itu apa? Amal-amal yang kelihatannya simple, gampang, tetapi di hari kiamat menjadi amal pemberat timbangan. Jangan pernah menganggap remeh. Kebaikan sekecil apapun boleh jadi kebaikan yang kecil tadi yang mengantar kita ke surga. Begitu juga jangan menganggap remeh keburukan sekecil apapun, khawatir.
keburukan yang kecil tadi yang mengantar kita ke neraka. Jadi kalau kita pandai mengucapkan terima kasih kepada orang lain, lebih pandailah mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak. Pandailah mengucapkan itu, Ibu. Kalau pandai mengucapkan maaf dengan orang lain, maaf ya Mbak, maaf Pak gitu. Lebih pandailah mengucapkan maaf kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak. Kenapa? Justru dosa kita paling banyak sama mereka kan, Bu. Kalau teman ketika kita meninggal, dia nangis, tapi nangisnya sementara. Tapi orang tua kita kalau kita meninggal, oh nangisnya lama, Ibu. Pasangan kita juga demikian, anak-anak kita juga demikian. Kenapa kita begitu pandai mengucapkan terima kasih dan kata maaf kepada orang lain, tapi sayang sekali tidak pandai mengucapkan terima kasih dan maaf kepada orang terdekat. Padahal boleh jadi dosa kita paling banyak sama mereka, Ibu. Jadi di sisa usia kita kurangi berdebat dengan orang-orang yang kita sayang. Kurangi marah dengan orang-orang yang kita cinta, kurangi, Ibu. Kenapa? Khawatir kita belum bisa membahagiakan mereka saat mereka pergi atau kita yang pergi. Kalau ingat itu, Bu, oh nggak jadi marah kita, Bu. Mau marah, aduh nggak tahu kan kita kapan gitu ya, Bu ya, kapan lagi bisa ngalah. Akhirnya lebih banyak ngalahnya. Kalau ada yang bilang, Bu tapi kan ngalah capek, Bu. Betul, ngalah capek. Tapi dihisap di hari kiamat lebih capek lagi. Dan Allah akan menahan murkanya saat kita menahan marah kita kepada sesama. Jadi Allah itu menahan murkanya kepada seorang hamba saat kita pun menahan marah kita kepada sesama. Jadi ketika kita ingin banyak orang bersaksi di hari kiamat nanti, tebarkan kebaikan di mana saja di sisa usia kita. Kurangi dosa. Kenapa? Karena itu yang menyebabkan hati kita terkontaminasi. Berharap sekali keluar dari tempat ini udah berkurang ya Bu, berharap. Tadi kan kita sudah tahu ya Bu, dokter sejati hanya para nabi. Dokter sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dokter sekaligus pasien. Kadang-kadang kita bisa menyembuhkan penyakit hati orang lain gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga punya. Cuma terkadang karena kita punya pengalaman jadi kita bisa sharing gitu kan Bu. Contoh teman kita batuk. Batuk, kita pernah batuk juga gitu ya Bu. Terus kita minum obat. Kita bilang sama teman kita, Mbak minum obat ini deh. Aku pernah minum obat ini terus sembuh. Kita bukan dokter Bu, tetapi pernah punya pengalaman batuk, terus minum obat itu sembuh. Even kita bukan dokter, karena kita juga suka sakit gitu. Nah saat kita mengajak kepada kebaikan, karena kita pengen Bu, pengennya apa? Di hari kiamat banyak orang bersaksi bahwa kita orang baik. Yang kedua Bu, saat kita mengajak kepada kebaikan dan orang itu melakukannya, aduh Masya Allah Ibu, pahalanya dunia beserta isinya. Kayak kita Bu, kita ajak Mbak ngaji yuk. Enggak males, saya belum jadi orang baik. Sama, kita sama-sama belum jadi orang baik. Tetapi kan minimal pengen jadi orang baik. Terus dia datang ke pengajian, dia berubah penampilannya, dia berubah tutur katanya. Masya Allah, Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lewat dirimu, lantaran dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengajak kepada kebaikan, karena pahalanya dunia beserta isinya. Insya Allah kita menjadi orang yang kaya amalnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kesempurnaan hanya milik Allah saja karena Allah Maha sempurna. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan keimanan yang lebih baik lagi. Kita baca doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.